Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bashir Hidayat, guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kelas 10 di SMA Negeri 2 Garut. Untuk kali ini Bapak akan memberikan materi pembelajaran kompetensi dasar 10, yaitu nafza atau narkotika, psikotropika dan zat aditif dan obat berbahaya lainnya. Yang pertama, nafza dan obat berbahaya lainnya. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami dan mendeskripsikan bahaya serta upaya pencegahan lain dari penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya lainnya. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya lainnya. Yang ketiga, memahami deteksi diri penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya lainnya. Dampak buruk penyalahgunaan nafza dan obat berbahaya lainnya. Narkotika. Yang pertama, narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri. Psikotropika. Psikotropika itu merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika. Psikotropika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, jadi mempengaruhi susunan saraf pusat. Nah, zat psikoaktif lain, yaitu zat psikoaktif lain adalah zat atau bahan lain, bukan narkotika dan juga bukan psikotropika, yang berpengaruh pada kerja otak. Contohnya, kopi yang menyebabkan kesulitan untuk tidur karena di dalam kopi ada apa? Ya, betul sekali, ada kafein, ya, yang dapat menstimulus atau mempengaruhi kerja otak. Kalau misalnya kalian mau tidur lebih cepat, usahakan 5 jam sebelumnya jangan ngopi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan nafza, penyalahgunaan narkotika dan psikotropika biasanya dimulai pada masa remaja. Makanya materi ini oleh pemerintah diberikan kepada kalian, karena kalian ini remaja, ya, masuk fase remaja. Tidak sedikit remaja yang murung, pemalu dan pendiam terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Supaya kalian tidak masuk ke dalam narkoba dan narkotika, makanya harus tahu ini faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Faktor individu dari dalam diri kalian sendiri, ya, kalian bisa sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yang kedua, faktor lingkungan, faktor keluarga. Biasanya keluarga yang broken home, ya, yang kedua orang tuanya bercerai, nah itu mudah dipengaruhi kalau individunya tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Makanya yang paling penting itu faktor individunya dulu. Imannya baik, imannya kuat, pemikirannya bagus, tidak gampang terpengaruh oleh orang lain. Ya, yang kedua itu lingkungan sekolah. Nah, di sekolah kalian harus pilih-pilih yang mana yang baik, mana yang buruk. Faktor lingkungan teman sebaya, teman-teman kalian, sesama teman kalian di kelas misal, atau di luar sekolah yang seumuran kalian. Nah, itu harus bisa selektif, ya, mana yang baik, mana yang buruk. Kalian sudah bisa memilahnya. Faktor lingkungan masyarakat atau sosial. Nah, kalian bergaul di masyarakat, di luar lingkungan sekolah dan juga di luar lingkungan rumah, ya, kalian bisa bertemu dengan yang seumuran, bisa bertemu dengan yang umur di bawah kalian atau umur di atas kalian. Jadi jangan gampang terpengaruh. Semuanya harus teliti dulu dan seleksi dulu. Apakah ini baik, apakah ini buruk. Terakhir, faktor narkoba dan psikotropika itu sendiri. Jangan pernah coba-coba. Walaupun kalian penasaran, hanya boleh cukup tahu. Dan satu-satunya materi penjas yang tidak diperbolehkan dan tidak akan Bapak praktikan, yaitu ya ini, narkotika. Jadi
tidak boleh praktik. Praktiknya hanya diskusi saja, dan kalian hanya cukup tahu saja. Tidak boleh praktik, tidak boleh mencoba. Oke? Deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Kelompok risiko tinggi itu anak-anak dan remaja serta keluarga. Ya. Gejala klinis penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Yang pertama, perubahan fisik, biasanya dari gemuk ke kurus. Ya, dari kurus makin kurus. Perubahan sikap dan perilaku, yang tadinya baik, pendiam, menjadi kurang ajar, menjadi hiperaktif, ya, menjadi negatif. Pengaruh penyalahgunaan nafza, komplikasi medis. Ya, komplikasi medis biasanya muncul jika narkoba dan psikotropika digunakan dalam jumlah banyak dan lama. Tentunya ini juga akan menguras banyak uang. Dampak sosial, dampak lingkungan keluarga dikucilkan, dampak di lingkungan sekolah, apalagi kalian bisa dikeluarkan dari sekolah. Dampak lingkungan masyarakat, ya kalian bisa dikucilkan oleh masyarakat. Ya, jadi dampaknya sangat besar. Makanya pikirkan dulu untuk bergaul dengan yang namanya narkoba. Cara pencegahannya bagaimana? Atau penanggulangan bahaya dan penyalahgunaan nafza ini, yaitu yang pertama, pembinaan dan pengawasan dalam keluarga. Jadi intinya yaitu di keluarga dulu. Kalian di keluarganya baik-baik dulu, dikontrol oleh orang tua, dinasihati oleh orang tua, harus terima, ya, agar kalian tidak terjerumus. Kalau ada masalah, ceritakan, ya, dengan orang tua atau dengan orang yang kalian percaya di keluarga. Penindakan atau represif, menindak dan memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Nah, jangan sampai berhubungan dengan hukum. Ini dilakukan oleh penegak hukum atau aparat keamanan dan dibantu masyarakat. Jadi narkoba ini musuh bersama, ya, jangan sampai bergaul dengan yang namanya narkoba, apalagi terlibat hukum. Pengobatan atau kuratif, penyembuhan dilakukan agar para korban sembuh secara medis dan rehabilitatif. Di Indonesia sudah banyak didirikan tempat-tempat penyembuhan dan rehabilitasi pecandu narkoba, salah satunya pesantren. Ya, pesantren tidak hanya untuk belajar agama, tetapi bisa juga untuk kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kalian jiwanya kembali tenang dan menjauhi narkoba itu sendiri. Pemulihan atau rehabilitasi. Rehabilitasi ini berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban nafza atau narkoba ini, agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi kalau sudah pulih, baru kembali ke masyarakat. Ketika sudah kembali ke masyarakat, jangan diulangi lagi, ya, untuk mengkonsumsi narkoba. Upaya pencegahan lain penyalahgunaan nafza, yaitu pencegahan primer. Upaya pencegahan ini dilakukan sejak berusia dini agar faktor yang dapat menghambat proses tumbuh kembang anak dapat diatasi dengan baik. Yang kedua, pencegahan sekunder, mengobati dan mengintervensi agar tidak lagi menggunakan narkoba dan psikotropika. Yang C atau yang ketiga, pencegahan tersier, merehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan psikotropika. Peraturan perundangan dan konsekuensi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba. Penyalahgunaan nafza, alasan seseorang menggunakan nafza di antaranya untuk mengatasi stres, bersenang-senang atau sosialisasi. Penyalahgunaan nafza mengakibatkan rusaknya organ tubuh seperti kanker paru-paru, HIV, hepatitis, bahkan penyakit jiwa. Sanksi atau tindak pidana penyalahgunaan nafza itu beberapa pasal yang penting dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, diantaranya pasal 111 ayat 1 dan 2 dan seterusnya sampai pasal 132 ayat 1 dan 2. Jadi jangan sampai kalian berhubungan dengan narkoba dan hukum. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kalian bisa pelajari sendiri dalam video ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.